Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 503-504 babak 503, King Qiu, Yeling, Nan Mingji. Ye Guan berjalan keluar dari susunan teleportasi. Dia melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di depan sebuah kuil kuno. Kuil ini sangat megah, tingginya puluhan ribu kaki, dan terbuat dari emas dan batu khusus yang tidak diketahui semuanya luar biasa dan luar biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih berkilau dan sangat mewah. Di sekelilingnya terdapat bangunan piramida kuno. Piramida ini tingginya puluhan ribu kaki, menjulang ke langit. Melihat bangunan megah di depannya, Ye Guan terkejut dan menghela nafas pada saat yang sama. Pasti ada peradaban yang sangat mulia di sini, tapi sekarang, tampaknya sangat terpencil. Setelah kemakmuran datanglah kemunduran. Di alam semesta yang luas ini, peradaban apapun tampak tidak berarti. Ye Qingqing di samping melihat sekeliling, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tentu saja, itu hanya kejutan. Dia tidak seperti Ye Guan. Dia telah sendirian di alam semesta selama bertahun-tahun, tapi dia telah melihat dunia. Pada saat ini, Nanzu muncul di samping Ye Guan. Dia melihat segala sesuatu di depannya, dengan kilatan kerumitan di matanya. Ye Guan bertanya, "Senior, apakah ini tempat di mana kamu pernah tinggal?" Nanzu mengangguk, dulu tempat ini sangat makmur. Ye Guan bertanya lagi, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Nanzu berkata, "Jalan jahat." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bencana kosmik." Nanzu mengangguk sedikit, banyak peradaban yang hilang adalah buatan manusia. Tetapi kebanyakan disebabkan oleh kesengsaraan kosmik, sampai penguasa Penadao dan Dewa Sejati muncul. Kesengsaraan kosmik ini tidak muncul. Tetapi bagi kita, ada banyak Kuk-a. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu jalan yang baik atau jalan yang jahat? Sebenarnya itu tidak bersahabat dengan kita. Ye Guan terdiam. Jalan yang jahat adalah dengan menghancurkan semua makhluk hidup, memulai kembali alam semesta, dan mengembalikan alam semesta ke keadaan semula. Sedangkan jalan yang baik adalah dengan menekan semua makhluk hidup dan membelenggu mereka. Bagi Nanzu, tidak peduli apakah itu jalan yang baik atau jalan yang jahat, itu tidak bersahabat dengan mereka. Pada saat ini, Nanzu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. "Jika kamu menegakkan ketertiban, bagaimana kamu akan menghadapi kami yang mengganggu keseimbangan alam semesta?" Ye Guan segera berkata, "Mereka yang mengikutiku akan memiliki umur yang tidak terbatas. Tetapi mereka harus mematuhi perintah yang aku tetapkan." Tuan Nan terdiam. Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, tidak ada keteraturan di dunia ini. Dan itu tidak mungkin. Tanpa keteraturan, semua makhluk hidup seperti semut bagi orang kuat seperti Anda. Semakin kuat seseorang, semakin acuh tak acuh mereka terhadap semua makhluk hidup. Jika tidak ada batasan, sungguh menakutkan." Nanzu sedikit mengangguk, "Aku akan mengikutimu." Dibandingkan dengan sekte masa depan, dia akhirnya memilih Ye Guan. Karena kedua pembudidaya pedang hari itu terlalu menakutkan. Memikirkannya sekarang, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di depan kedua orang itu. Dia benar-benar merasa seperti seekor semut. Mendengar perkataan Tuan Nan, Ye Dian mengangguk. Idenya masih sama seperti sebelumnya, untuk membentuk tatanan baru. Dia butuh bantuan, dan jika Anda ingin orang lain membantunya, maka dia harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jika tidak, mengapa orang lain harus membantu Anda? Keyakinan, omong kosong, di dunia ini, kita harus lebih realistis. Satu-satunya keuntungan yang bisa dia berikan kepada orang-orang kuat ini adalah masa hidup. Tentu saja, seperti yang dia katakan, kamu bisa hidup selamanya, tapi kamu harus mematuhi perintah yang aku tetapkan.
Dunia ini membutuhkan ketertiban, adapun seperti apa perintah terakhirnya, dia tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah menggulingkan sekte masa depan terlebih dahulu. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menatap Ye Qingqing. Bibi, berapa lama mereka bisa menyusul di sini? Setelah Ye Qingqing merenung sejenak, dia berkata, paling lama setengah jam. Setengah jam? Ye Guan sedikit mengangguk. Cukup. Ye Qingqing memandang Ye Guan. Apa yang ingin kamu lakukan? Nanzu juga menatap Ye Guan, matanya penuh rasa ingin tahu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Tidak mungkin untuk terus melarikan diri, jadi kita harus melakukan serangan balik. Serangan balasan. Mendengar perkataan Ye Guan, Nanzu langsung tertegun. Apakah kita akan melakukan serangan balik? Ye Guan mengangguk. Ya. Nanzu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kita kekurangan orang? Ye Qingqing memandang Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah orang yang bodoh. Ye Guan Dao, senior. Apakah menurutmu mereka akan menganggap kita melakukan serangan balik? Tuan Nan terdiam. Memang benar, kelompok orang itu tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melakukan serangan balik, tetapi serangan balik memang terlalu berisiko. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, mereka pasti masih memanggil orang, jadi bala bantuan mereka akan segera tiba. Jika kita bisa membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik teratas mereka sebelum bala bantuan mereka tiba, maka situasinya akan sangat bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, begitu bala bantuan mereka tiba dan bergabung dengan mereka, kita tidak akan punya kesempatan dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Nanzu. Nanzu baru saja mengikutinya. Dan tidak mungkin dia meyakinkan pihak lain dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia harus menjelaskannya kepada pihak lain untuk memahami situasi mereka saat ini. Cobalah, mungkin ada peluang. Jika tidak, melarikan diri secara membabi buta hanya akan menghadapi lebih banyak musuh, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan. Setelah Nanzu mendengar kata-kata Ye Guan, dia terdiam beberapa saat dan berkata, aku mendengarkanmu. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Qingqing, yang berkata, katakan saja. Ye Guan tersenyum sedikit dan membisikkan beberapa kata. Segera, di bawah kendali Nanzu, susunan teleportasi muncul lagi, dan kemudian ketiganya menghilang secara langsung. Serangan balasan, Qingzheng, kamu keluarga. Di halaman, seorang wanita sedang duduk di tangga batu, memegang sejumlah buku kuno di tangannya dan membaca dengan penuh semangat. Wanita itu mengenakan rok berwarna biru muda, alisnya seperti gunung di kejauhan, matanya seperti air musim gugur, dan tubuhnya memancarkan temperamen yang tenang dan anggun. Wanita ini tidak lain adalah Qingqiu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pedang Manusia di masa lalu, dia datang ke sini untuk melihat di mana Master Pedang Manusia dibesarkan. Setelah datang ke sini, dia membaca buku, minum teh, dan menunggu orang setiap hari. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan pintu halaman di kejauhan. Wanita itu mengenakan jubah putih dan topeng di wajahnya. Dia tidak bernafas sama sekali, dan kehadirannya tidak terasa sama sekali. Di halaman, Qingqiu meletakkan buku kuno di tangannya dan menoleh untuk melihat wanita berjubah putih dengan mata tenang. Wanita berjubah putih itu perlahan berjalan ke halaman. Dia berjalan ke arah Qingqiu dan hanya melihat ke arah Qingqiu yang memegang sebuah buku kuno di depannya tanpa berkata apa-apa. Qingqiu tersenyum dan berkata, duduk. Wanita berjubah putih itu duduk di depan Qingqiu. Matanya masih tertuju pada Qingqiu dan dia tidak berbicara. Qingqiu juga melihat wanita di depannya, dan tak satu pun dari mereka berbicara.
Keduanya saling memandang, dan mereka berdua penasaran satu sama lain. Setelah sekian lama, wanita berjubah putih itu berbicara lebih dulu. Mereka ingin menjalani hidup baru. King Qiu mengangguk. Ya, wanita berjubah putih itu menatap King Qiu. Apakah kamu tidak punya ide? King Qiu tersenyum tipis. Nak, kamu di sini bukan untuk menabur perselisihan, kan? Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bosan, aku hanya penasaran. King Qiu tersenyum dan kemudian berkata, ini baru 100 tahun. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan buku kuno di tangannya dan berbisik, dia berhutang padanya. Di antara adik perempuan, yang paling sering mereka lakukan pada Yesuan adalah rok polos. Oleh karena itu, wajar jika Yesuan lebih menyukai rok polos. Apalagi kalau mau jalani hidup baru, tidak bisakah diikuti saja? Wanita berjubah putih itu memandang ke arah King Qiu, yang memiliki senyuman di wajahnya, dan dia sudah menebak-nebak di benaknya. Dia berdiri perlahan, lalu berkata, saya pikir kamu akan menyelamatkan putranya, tetapi sekarang tampaknya begitu kamu tidak. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping. Saat ini, King Qiu tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa mencapai puncak pada akhirnya? Wanita berjubah putih menoleh dan menatap King Qiu. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. King Qiu tiba-tiba berkata, hei, wanita berjubah putih berhenti lagi dan menoleh ke arah King Qiu. King Qiu tersenyum dan berkata, kamu memiliki tujuan yang sama. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memilih untuk duduk dan berbicara? Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya. Kami memiliki tujuan yang berbeda. Dia memilih jalan yang baik, dan saya memilih jalan yang jahat. King Qiu sedikit mengernyit. Tidakkah menurutmu ini tidak manusiawi? Jalan jahat, hancurkan semua makhluk hidup. Mata wanita berjubah putih itu tenang. Ahli pedang berkemeja biru berubah menjadi orang gila dengan keterampilan membunuh. Dan orang yang mengenakan rok polos ditakdirkan untuk menghancurkan semua makhluk hidup dan menghancurkan jalan. Apakah mereka manusiawi? King Qiu tetap diam. Wanita berjubah putih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Siapa yang tidak egois di dunia ini? Saya tidak mengembangkan Taoisme untuk semua makhluk hidup. Tatanan terbaik adalah kekacauan di dunia. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, King Qiu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis, lalu mengambil buku kuno di depannya dan melanjutkan membaca. Memesan. Dia benar-benar tidak ingin mengurusnya lagi. Dia pernah menjaga alam semesta untuk kakaknya. Tapi sekarang, dia hanya ingin menemani kakaknya. Jalani hidup baru, sudut mulut King Qiu sedikit terangkat, sepertinya cukup bagus. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari kamar di samping. Wanita itu melirik ke arah pintu halaman dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari King Qiu, siapa orang itu tadi? King Qiu tersenyum dan berkata, seseorang yang berasal dari masa lalu. Wanita itu berkedip, luar biasa, King Qiu mengangguk. Wanita itu berjalan cepat ke King Qiu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lebih kuat dari Sister King Qiu? King Qiu tersenyum dan kemudian berkata, Linger, apakah kamu siap untuk makan? Wanita itu tersenyum dan berkata, saya baru saja menghabiskannya. Yang saya buat hari ini adalah mie telur kesukaan kakak saya. King Qiu meletakkan buku kuno itu dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Makanan favoritku. Kalau begitu aku pasti menyukainya juga. Ayo pergi. Karena itu, dia menarik wanita itu menuju rumah. Wanita itu tiba-tiba menjadi khawatir dan berkata, Saudari King Qiu, awasi dia. King Qiu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, seseorang diam-diam telah merencanakannya, jadi dia akan baik-baik saja.
Wanita itu masih sedikit khawatir jika wanita itu mengambil tindakan terhadapnya. King Qiu tersenyum, lalu berkata, "Tahukah kamu mengapa dia masih hidup?" Wanita itu menoleh ke arah King Qiu, yang tersenyum dan berkata, "Karena aku ingin dia hidup, itulah mengapa dia hidup." Linger, melihat Linger yang kebingungan, King Qiu tersenyum tipis, dengan lembut mengusap kepala kecil Linger, lalu berkata dengan lembut, "Karena kami ingin bermain, jadi semua orang bisa bermain." Bagaimanapun, si kecil masih memilikinya. Mereka membutuhkan beberapa lawan. Mereka perlu ditempa. Kalau kita tidak mau bermain, tidak perlu bermain di jalan yang jahat, jalan yang baik, atau jalan yang transenden. Alasan mengapa mereka masih ada sekarang hanya karena kami hanya ingin bermain. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berkedip, dan kemudian berkata, "Tentu saja. Masalah ini harus disembunyikan dari Xiao Guan. Kami telah mendiskusikannya dan menunjukkan diri kami lemah di depannya." Linger, bab 504. Apakah aku punya bibi lagi? Dalam jangka waktu dan ruang tertentu, sekelompok kemunduran waktu berkumpul. Pemimpinnya tetaplah seorang kultivator pedang wanita. Di samping pendekar pedang wanita, ada seorang lelaki tua berdiri. Pria tua ini bernama Kusuan, dan dia juga seorang kaisar. Selain mereka berdua, ada dua dewa langit dan bumi. Selain itu, Feng pertama dan Lou pertama juga ada di sana. Selain itu, terdapat lebih dari 100 kemunduran waktu di lapangan. Di samping kultivator pedang wanita, Kaisar Kusuan tiba-tiba berkata, "Kaisar Pedang Agung, kenapa kamu tidak mengejarku?" Kultivator pedang wanita juga merupakan orang kuat dalam daftar waktu, bernama Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung memandang Kaisar Kusuan dengan ringan, lalu berkata, "Menunggu seseorang." Kaisar Kusuan sedikit mengernyit, "Siapa yang kamu tunggu?" Kaisar Pedang Agung berkata, "Dua kaisar, dua kaisar." Mendengar ini, Kaisar Kusuan menoleh dan menatap Kaisar Pedang Agung, bertanya-tanya, "Kita manusia, tidak bisakah kita membunuh mereka berdua?" Kaisar Pedang Agung berkata dengan lembut, "Kaisar Kusuan, jangan meremehkan kedua orang ini. Anda harus tahu bahwa belum lama ini, Kaisar Cermin Kuno mati di tangan kedua orang ini." Kaisar Kusuan tiba-tiba terkejut. Dia secara alami mengetahui Kaisar Cermin Kuno. Dia tidak terlalu kuat secara pribadi. Tetapi cermin kuno bawaan itu menakutkan. Dia tidak menyangka Kaisar Cermin Kuno benar-benar mati. Pada saat ini, rasa jijiknya berhenti. Kaisar Pedang Agung memandang ujung ruang dan waktu di kejauhan dengan mata acuh tak acuh. Dari pertarungan hingga saat ini, dia sudah terlalu menderita karena penghinaannya, bahkan hampir mati di tangan wanita itu. Sekarang, dia tidak lagi membencinya. Bertarunglah setelah semua orang ada di sini. Pastikan tidak ada yang salah. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba bertanya, "Di mana penguasa Dao Brush sekarang?" Pria tua berbaju hitam di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya dihentikan di alam Dao." Kaisar Pedang Agung sedikit menyipitkan matanya. "Apakah kamu yakin?" Orang tua berbaju hitam itu mengangguk. "Oke, terlebih lagi, pemimpin sekte telah memperingatkan orang ini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan." Kaisar Pedang Agung mengangguk sedikit. Dia masih sangat takut pada ahli pena pedang agung ini. Banyak orang tidak tahu betapa menakutkannya Master Pena Dao. Tetapi dia tahu bahwa orang ini berhubungan dengan keberadaan Dao yang menakutkan lebih awal dari Dewa Sejati kemunduran kali ini. Namun, konfliknya tidak terlalu intens saat itu. Karena penguasa Pena Dao pada saat itu belum sepenuhnya menetapkan ketertiban, dia memiliki pengaruh yang kecil terhadap mereka yang mengalami kemunduran di tahun-tahun tersebut. Dan ketika itu terjadi, orang ini digulingkan oleh dewa yang sebenarnya. Saya harus mengatakan,
orang ini sangat menyedihkan. Namun, manusia kemunduran waktu, yang telah bertarung melawan penguasa Penadao, tahu betapa menakutkannya orang ini. Hanya ada sedikit orang di seluruh alam semesta yang bisa mengalahkan orang ini. Tapi yang menyedihkan adalah orang ini hanya bertemu dengan sedikit orang yang tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Kaisar Pedang Agung, yang sedang bermeditasi, sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Hati-hati. Begitu suara itu turun, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung, saat suara pedang bergema, pedang muncul di sisi kanan Kaisar Kuksuan tanpa peringatan apapun. Pedang ini secepat guntur dan seperti hantu, muncul tanpa peringatan apapun. Bulu-bulu di tubuh Kaisar Kuksuan berdiri saat ini, dan dia merasa ngeri, siapa yang menyerangnya secara diam-diam. Tanpa berani memikirkannya, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Selama penghalang ini menghalangi pedang selama setengah nafas, dia bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekeliling. Domain pedang tiba-tiba ditekan oleh alam pedang. Pupil Kaisar Kuksuan langsung menyusut menjadi bentuk sulaman. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang langsung menembus penghalang auranya dan kemudian menembus di antara alisnya. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang secara langsung menghancurkan seluruh vitalitas Kaisar Kuksuan. Jiwa hancur, melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Pedang Agung tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menatap Ye Qingqing yang sedang mengambil tindakan di kejauhan, dan sangat terkejut. Pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di kejauhan. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba menoleh untuk melihat. Di antara kerumunan tidak jauh dari sana, Ye Guan membunuh beberapa time retrogrades berturut-turut. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Kaisar Kuksuan. Jadi ketika Ye Guan keluar, dia membunuh semua orang secara mengejutkan. Namun, para kemunduran kali ini bereaksi sangat cepat. Ketika Ye Guan membunuh seseorang, sekelompok orang kuat segera mundur, dan kemudian menekan Ye Guan dengan kekuatan. Saat dia melihat Ye Guan, wajah Kaisar Pedang Agung tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak menyangka kedua orang ini berani melawan. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum, tampak percaya diri. Melihat Ye Guan seperti ini, semua orang tiba-tiba menjadi waspada. Kaisar Pedang Agung juga diam-diam berjaga-jaga. Karena kedua orang ini berani melawan, tidak sesederhana itu. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Kekuatan pedang yang kuat melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kesadarannya menyebar seperti jaring. Kaisar Pedang Agung mengerutkan kening. Di kejauhan, Ye melirik Kaisar Pedang Agung, tersenyum sedikit, dan tanpa basa-basi, dia muncul tepat di samping Ye Qingqing, dan kemudian memasuki menara kecil itu sendiri. Ye Qingqing menyingkirkan menara kecil itu, berbalik dan melayang pergi. Tidak ada yang berani berhenti, jika Ye Guan berada di luar dan Ye Qingqing berada di dalam menara. Mereka pasti berani menghentikannya. Meskipun Ye Guan juga sangat kuat, dia tidak terlalu kuat, tapi Ye Qing ini berbeda. Jika semua orang berkerumun, bukan tidak mungkin untuk menghentikannya, tetapi jika Anda menghentikannya, Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Begitu saja, di bawah pengawasan semua orang, Ye Qingqing membawa Ye Guan pergi. Wajah Kaisar Pedang Agung sangat muram, dan kedua pembudidaya pedang ini benar-benar tidak tahu malu sekarang. Benar-benar bermain serangan diam-diam, tak perlu dikatakan lagi. Jika kedua orang ini tidak tertarik berkelahi dan melakukan serangan diam-diam, dia akan sedikit takut. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya. Biarkan Sekte Yin mengawasi mereka berdua.
Pria tua berbaju hitam itu mengangguk sedikit lalu mundur. Kaisar Pedang Agung menoleh untuk melihat ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan, matanya sedingin es. Kita tidak bisa memberi kesempatan pada kedua orang ini. Jika tidak, saat mereka bertarung, kedua orang ini akan menjadi semakin kuat, terutama Ye Guan. Setelah beberapa pertempuran ini, kekuatan Ye Guan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, hanya pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar yang bisa mengalahkannya. Agak keterlaluan, bisakah kedua kaisar ditambah saya sendiri membunuh Ye Guan ini? Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kaisar Pedang Agung. Bisakah itu dibunuh? Mata Kaisar Pedang Agung menyipit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun dua kaisar lagi datang, mereka tidak dapat membunuh Ye Guan dan pendekar pedang wanita berbaju hitam. Tidak, Kaisar Pedang Agung tiba-tiba berkata, "Kamu tetap di sini sementara aku pergi menemui pemimpin sekte." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memberi kesempatan pada Ye Guan. Pada saat ini, sebuah hantu tiba-tiba muncul di depan Kaisar Pedang Agung. Melihat hantu ini, wajah Kaisar Pedang Agung tiba-tiba berubah sedikit. Utusan suci. Utusan suci mengangguk sedikit. Kaisar Pedang Agung, pemimpin sekte sudah tahu apa yang terjadi di sini. Anda menunggu di sini hingga setengah jam. Selain dua kaisar Yuan Tian dan Wuzun, klan kuno juga akan bergegas ke sini. Suku kuno, mendengar ini, ekspresi Kaisar Pedang Agung tiba-tiba berubah. Klan kuno. Utusan suci mengangguk, suku kuno telah setuju untuk membantu. Suku kuno, Kaisar Pedang Agung tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Di tahun-tahun kuno yang luas ini, kekuatan yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah sekte masa lalu. Di bawah sekte masa lalu, ada 2 aula dan 4 klan. Kedua aula tersebut adalah kuil waktu yang legendaris dan kuil iblis kuno telah berjanji setia kepada master sekte masa lalu. Utusan suci di depanku berasal dari kuil waktu. Di bawah 2 aula ada 4 klan. Keempat klan ini juga disebut 4 klan kuno. Mereka adalah 4 klan paling menakutkan dalam sejarah dan telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keempat klan ini tidak setia kepada master sekte mereka di masa lalu. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar perkataan utusan suci, dia tahu bahwa keempat suku ini mungkin telah ditaklukkan oleh master sekte masa lalu. Suku kuno, Master Pedang Agung Bumi menoleh untuk melihat akhir tahun di kejauhan. Matanya sedikit menyipit. Biarkan saya melihat bagaimana Anda bertahan hidup kali ini. Di sisi lain, Ye Guan membawa Ye Qingqing kembali melawan arus waktu. Meskipun dia membunuh seorang kaisar, Ye Guan tahu bahwa situasi mereka masih tidak baik. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah dia tidak tahu seberapa kuat sekte masa lalu. Dia juga tidak tahu berapa kali kemunduran telah datang untuk membantu sekte masa lalu di sungai waktu yang luas ini. Segalanya tentang dia. Dia tahu segalanya tentang mereka. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang sekte waktu. Informasinya tidak sama, karena itu, dia pasti akan menderita kerugian besar. Dia awalnya ingin menghubungi An Yu, tetapi ternyata dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Faktanya, dia juga tahu bahwa meskipun dia bisa menghubungi An Yu, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Meskipun sistem intelijen Pavilion Xiambao bisa, tapi kali ini musuh mereka adalah sekte masa lalu, dan ada banyak kemunduran waktu. Bahkan bala bantuan dari Guangxuan Universe dan Zen Universe tidak bisa datang, apalagi orang-orang dari Dark Courtyard. Melihat Ye Guan dengan ekspresi serius, Ye Qingtang tiba-tiba menepuk kepalanya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Ye Guan tersenyum pahit, "Bagaimana kamu ingin memecahkan situasi ini?" Ye Qingqing berkata,
apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ye Qingqing meliriknya, lalu berkata, kalau begitu teruslah berpikir. Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat sungai waktu yang panjang di kejauhan. Melihat sungai waktu yang sangat panjang ini, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya dipenuhi gelombang. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bibi, apakah aku punya bibi lagi?" Ye Qingqing memandang Ye Guan. Saat Ye Guan hendak berbicara, Ye Qingqing berkata, "Ya, ada banyak." Ye Guan sangat gembira. "Benarkah?" Ye Qingqing berkata dengan lembut. "Sungguh, ada begitu banyak mimpi." Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba meraih telinga Ye Guan dan berkata, "Jangan memikirkan hal-hal ini. Kamu Guan." Bersambung.